Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala dengan tema Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Didasarkan dari 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia, melainkan aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kalimat tersebut dikatakan Paulus dalam rangka membicarakan tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Karena adanya keraguan orang-orang Korintus akan kebangkitan Kristus, Paulus memberikan bukti yang meyakinkan bahwa banyak orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus setelah Kristus bangkit. Antara lain Kefas atau Petrus, para rasul, lebih dari 500 saudara seiman, Yakobus, dan juga dirinya sendiri. Paulus menjelaskan bahwa orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus adalah orang-orang yang juga mengalami perubahan dalam hidupnya, seperti yang ia alami sendiri. Itu semua semata-mata adalah kasih karunia Allah. Dalam ayat ini, 1 Korintus 15 ayat 10, sampai 3 kali dia mengatakan kata kasih karunia Allah. Dan ini menunjukkan itulah kenyataan bahwa ia ada sebagaimana ia ada itu karena kasih karunia Allah. Dan ini juga yang mewarnai seluruh kehidupannya. Dalam ayat 9 Paulus mengatakan sebagai orang yang paling hina dari semua rasul, sebab dia telah menganiaya jemaat Allah. Ia memberikan kesaksian tentang perjumpaan dengan Tuhan yang telah bangkit. Hal itu terjadi tatkala ia ingin menganiaya jemaat Tuhan di Damsyik. Namun ketika sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba suatu sinar dari langit memancar di sekeliling Saulus. Dia jatuh ke tanah dan mendengar suatu suara berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, apa sebabnya engkau menganiaya aku?" "Siapakah engkau, Tuhan?" tanya Saulus. Suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Dan seketika itu juga matanya menjadi buta. Ia menjadi orang yang bukan saja kehilangan penglihatannya, tetapi juga menjadi orang yang kehilangan kekuatan, kehebatan. Dia menjadi tidak berdaya sama sekali. Seharusnya ia mati karena telah menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi Tuhan mengampuninya dan memberikan kesempatan untuk hidup yang baru kepadanya, untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus dan pemberita Injil bagi orang non-Yahudi. Ini adalah kasih karunia Allah kepada dirinya. Tatkala ia berkata, "Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang." Di sini ia menunjukkan suatu perubahan hidup yang berbeda dari sebelumnya. Masa lalunya sebagai penganiaya jemaat Tuhan yang kejam dan jahat, kini menjadi orang yang mencintai jiwa-jiwa yang tersesat. Itu dilakukan juga bukan karena kehebatannya, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah kepadanya. Dalam benak Paulus, dia sadar bahwa kasih karunia itu bukan hanya pemberian sesaat, tetapi juga terus-menerus melingkupi hidupnya. Demikian juga hampir dalam setiap suratnya. Berulang kali ia menyebutkan bahwa kasih karunia Allah
bukan hanya menyelamatkan, tetapi juga senantiasa menyertai hidup orang yang percaya. Sebagai rasa syukur kepada Allah, Dia menyatakan tekadnya untuk bekerja lebih keras daripada mereka semua. Sekali lagi, bukan karena kehebatannya, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah yang menyertai. Demikian juga kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Semua adalah kasih karunia Allah, bukan kehebatan dan kemampuan kita. Biarlah tekad Paulus juga menjadi tekad kita semua, bahwa kita ingin bekerja lebih keras sebagai ungkapan syukur terima kasih kita kepada Allah. Yakinlah, jika Paulus bisa melakukannya, kita pun pasti bisa. Tentu bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan pertolongan kasih karunia Allah. Kiranya Allah menolong kita. Amin.